Selamat siang semuanya. Jadi tema kita sesuai dengan apa yang ada di screen, tema kita adalah be responsible ya. Be responsible itu dalam bahasa Indonesianya bisa dikatakan bertanggung jawab lah gitu, atau bertanggung jawab gitu ya. Firman yang Tuhan yang kita baca tadi itu diambil dari perumpamaan tentang talenta ya, yang seringkali dikaitkan dengan tema mengenai melipat gandakan bakat yang Tuhan berikan. Ya, itu sering dibawa ke tema itu dan itu bisa masuk saja gitu. Tapi kalau kita juga bisa perhatikan ada tema lain yang kiranya Tuhan sedang sampaikan melalui bagian ini, yaitu tentang kesetiaan dan tanggung jawab ya. Mempertanggungjawabi apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita nggak baca seluruh bagian dari firman Tuhan itu, tapi kita semua mungkin pernah membacanya bahwa itu tentang 3 orang yang menerima kesempatan yang sama, tapi 2 orang melakukan dengan taat dan setia, dan 1 orang tidak gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa 2 orang ini melihat kesempatan yang Tuhan berikan dan percayakan dan menerima itu dan setia melakukannya ya. Jadi yang satu kemudian kita tahu bahwa dia tidak melakukan dan kemudian Tuhan juga tidak berkenan kepada orang tersebut. Lalu apakah tanggung jawab itu? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab itu adalah kewajiban yang ditanggung oleh seseorang, termasuk menanggung akibatnya ya. Tanggung jawab itu ada akibatnya gitu ya. Ada risiko, ada konsekuensi di dalam tanggung jawab itu. Tapi itu tidak berarti kalau dibilang risiko lalu berarti itu negatif, tidak. Kalau kita menunaikan tanggung jawab dengan baik, tentu risikonya baik, seperti 2 orang yang di dalam perumpamaan ini. Jadi risiko dan akibat yang ditimbulkan juga bisa baik, tapi juga bisa tidak. Tergantung bagaimana kesetiaan dan keteguhan kita dalam memikul tanggung jawab itu. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan, dipenuhi oleh seseorang dan bersedia menanggung akibat yang ditimbulkannya. Be responsible atau bertanggung jawab adalah suatu sikap yang harus ada dalam karakter manusia. Tidak ada yang luput dari sikap untuk bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Tidak ada manusia yang tidak bisa luput dari tanggung jawab ya. Manusia diciptakan dengan kodrat untuk bertanggung jawab. Karena sejak awal Tuhan sudah memberikan tugas untuk mengelola bumi dan itu adalah tanggung jawab yang pertama. Lalu kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Kalau Dia menyatakan janjinya, pasti Dia akan bertanggung jawab untuk memenuhinya sampai tuntas karena Dia terikat kepada janjinya. Dan kita tahu juga ketika Dia menciptakan bumi, Dia siapkan dulu semua keperluan kita, kemudian baru terakhir Dia menciptakan manusia. Maka itu juga adalah satu ciri tanggung jawab yang Allah teladankan kepada kita. Dengan demikian kita sebagai umatnya pun harus membawa itu di dalam diri kita. Itu harus menjadi karakter utama seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Kemudian kita akan melihat tanggung jawab itu adalah bagian dari anugerah Tuhan. Karena ini merupakan akibat dari anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ada unsur tanggung jawab di situ. Unsur tanggung jawabnya bahkan sangat besar ya. Iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Dengan kata lain, tanggung jawab sebagai orang beriman adalah menyatakannya melalui perbuatan. Kemudian kita melihat bahwa Tuhan mengaruniakan keselamatan kepada kita ya. Maka kita bertanggung jawab untuk apa? Untuk mengerjakan keselamatan itu. Ya. Mengerjakannya dengan apa gitu ya? Mengerjakannya dengan memasuki
proses mengerjakan keselamatan itu adalah pilihan-pilihan yang ada pada kita gitu. Kita bisa juga lari daripada itu, tapi saya pikir kita akan melihat contoh-contoh dalam Alkitab bahwa orang yang lari dari tanggung jawab akan menjadi lawan Allah. Maka tanggung jawab dari orang yang menerima keselamatan, maka dia bertanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Jika Tuhan memberikan pelayanan, dan harap diingat bahwa pelayanan itu adalah suatu kesempatan, suatu anugerah, maka kita bertanggung jawab untuk mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Jika Tuhan memberikan kita keluarga, banyak orang di sini siapa saja mungkin berdoa untuk diberikan keluarga yang baik ketika mereka masih single. Mereka berdoa, Tuhan berikan saya pasangan yang baik, Tuhan berikan nanti saya anak-anak yang baik. Tuhan jawab dan Tuhan berikan dia keluarga yang baik. Dan maka kita bertanggung jawab untuk merawat keluarga itu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ada tanggung jawab selalu dalam setiap anugerah yang Tuhan berikan. Kita berdoa untuk pekerjaan. Ketika dijawab, kita bertanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, bahkan dengan sebaik mungkin. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan ya, seperti untuk Allah. Jadi apapun yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, kita bertanggung jawab untuk itu semua. Entah itu besar, entah itu kecil, itu bukan soal jumlahnya. Kemarin di kakak kita sudah bahas sedikit ya, bukan soal jumlahnya. Kita lihat bahwa dalam perumpamaan ini yang satu melipat gandakan 5 menjadi 10 ya. Yang 2 melipat gandakan 2 menjadi 4. Tapi apresiasi yang Tuhan berikan seperti yang kita baca dalam ayat bacaan tadi sama gitu. Tuhan tidak bilang yang satu, oh kamu baik karena kamu dapat 10. Yang ini ya cukup baiklah karena kamu dapat 4. Tidak, sama. Hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi apresiasinya, pujiannya sama yang Tuhan berikan. Karena bukan nilainya, nilai akhirnya, tapi nilai pemenuhan tanggung jawabnya itu yang sama di hadapan Tuhan ya. Yaitu kesetiaan dalam memikul tanggung jawab itu. Itu yang Tuhan akan nilai dengan baik. Kemudian kita akan melihat bahwa memenuhi tanggung jawab dalam hal apapun, besar atau kecil, adalah tanda kita beriman kepada Tuhan. Maka dapat dikatakan juga sikap bertanggung jawab adalah gaya hidup yang harus ada pada orang Kristen ya. Gaya hidupnya harus bertanggung jawab, punya integritas. Kita orang Kristen, kita katakan kita orang yang mengasihi, kita harus menyatakan itu juga bahwa kita adalah orang yang mengasihi. Kita menyatakan kita adalah orang yang dipimpin Tuhan, kita harus nyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tanggung jawabnya gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam kepada siapa saja kita harus bertanggung jawab. Ya, kita harus bertanggung jawab. Di sini ada beberapa bagian, mungkin ada lebih dari ini, tapi saya coba ambil yang ini saja dulu. Kita harus bertanggung jawab kepada, yang pertama adalah kepada Allah ya, kepada Tuhan. Semua bentuk tanggung jawab kita bermuara kepada Tuhan. Bentuk tanggung jawab kepada manusia, kepada diri sendiri, kepada sesama, kepada lingkungan yang ada di sekitar kita, itu muaranya harus kepada Tuhan. Ingat hukum kasih ya. Ketika dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu, maka engkau harus kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Jadi konsepnya sama seperti itu. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan, tapi kita wujudnya itu bisa kita nyatakan kepada orang lain di sekitar kita. Semua bentuk tanggung jawab kita bermuara kepada Tuhan. Kita lihat di 1 Petrus ayat 4 sampai 5 itu dikatakan 1 Petrus 4 ayat 5 yang mengatakan demikian. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi semua bentuk tanggung jawab itu bermuara kepada Tuhan. John Calvin mengatakan bahwa Tuhan sebagai pencipta seluruh makhluk berhak untuk menuntut seluruh tanggung jawab dari ciptaannya tanpa kita bisa luput daripadanya. Maka tadi dikatakan bahwa tidak ada yang luput dari kewajiban untuk bertanggung jawab. Tidak ada yang luput ya, satu pun tidak ada yang luput. Kita orang yang coba lari dari tanggung jawab akan menanggung resikonya gitu ya. Karena itu memang satu hal yang Tuhan tuntut dari setiap manusia.
Lalu kita tadi seperti saya katakan, kita bertanggung jawab atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dengan mengerjakan keselamatan itu sendiri. Ada di Filipi 2 ayat 12, bahkan dikatakan di situ, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yaitu mendisiplinkan diri untuk mengenal Tuhan lebih dalam, masuk dalam proses ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Proses ini terjadi seumur hidup ya. Kita bertanggung jawab untuk melayani dan bersaksi sampai ke ujung bumi. Itu pun sebuah proses ya. Prosesnya kita tahu itu sampai ke ujung bumi itu ada suatu prosesnya, ada perjalanannya. Yang tadinya melayani di komunitas keluarga, kemudian di persekutuan yang lebih besar, entah di tempat kerja atau di lingkungan masyarakat dan lain-lain ya. Jika kita setia pada perkara kecil, maka diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar ya. Kemudian kita bertanggung jawab mengerjakan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan sekarang yang ada di hadapan kita dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, seperti yang ditulis di dalam Kolose 3 ayat 23. Walaupun itu mungkin bukan suatu pekerjaan yang luar biasa menurut manusia ya, menurut ukuran orang, menurut pandangan orang, nggak terlalu hebat lah, nggak terlalu wah. Tapi kalau Tuhan yang kasih itu di hadapan kita saat ini, kerjakan itu sebaik-baiknya, sesempurna mungkin ya. Atau bukan sesuatu yang kita sukai ya. Tapi kalau Tuhan yang berikan itu ada di hadapan kita sekarang, kerjakan itu dengan sebaik-baik mungkin, sesempurna mungkin. Atau banyak alasan lain yang membuat kita bisa tidak mau menunaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan baik. Tapi kalau itu yang Tuhan percayakan kepada kita sekarang, bertanggung jawablah untuk mengerjakannya dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita juga bertanggung jawab atas setiap peran yang Tuhan berikan, baik sebagai bagian dari keluarga ya, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai menantu. Oh, belum ada ya yang punya menantu. sebagai kakak adik ya, kita bertanggung jawab gitu. Sesuai dengan peran kita dalam keluarga. Pasti ada tanggung jawabnya ya. Pasti ada dan kita lakukan itu dengan baik. Kemudian sebagai bagian dari dunia kerja, kita juga bertanggung jawab di sini, semua ada tanggung jawab masing-masing gitu ya. Sebagai jemaat di mana kita berbakti, sebagai bagian dari masyarakat di mana kita berada, di lingkungan kita berada, kita bertanggung jawab ya. Saya tahu sebagian di sini tinggalnya di tanah tinggi ya, seperti juga di daerah tempat tinggal saya itu daerah yang padat banget ya, padat gitu ya. Sehingga kalau kita bisik-bisik aja di rumah kita, orang sebelah bisa dengar gitu, saking nempel-nempelnya gitu. Nah itu kita bertanggung jawab untuk mengatur itu dengan baik supaya orang lain tidak terganggu. Rumah saya itu adalah ada tempat kosnya gitu, sehingga kadang-kadang orang-orang kos ini ya agak susah dikasih tahu gitu. Walaupun kadang-kadang yang kos itu adalah hamba Tuhan gitu ya, hamba Tuhan dari gereja lain gitu. Kemudian asik nyanyi-nyanyi penyembahan gitu, dua pakai gitar, seolah-olah dia lagi ada jadi WL di sini gitu, di WL di ruang besar, padahal dia lagi Zoom di ruangannya dia. Saya sampai harus tegur, kalau Zoom kan kamu bisa pakai headset, orang yang dengernya juga bisa pakai headset. Kamu udah mengganggu tetangga sekitar gitu, ini lingkungannya kita harus jaga gitu. Kadang-kadang sampai begitu gitu ya. Jadi ya gitulah, itu tanggung jawab yang harus kita atur dimanapun kita berada sesuai dengan peran kita masing-masing. Kemudian kita harus bertanggung jawab kepada diri sendiri ya. Merawat kesehatan kerohanian kita, memelihara relasi dengan Tuhan, lalu melakukan pertanggungan jawaban harian kepada Tuhan ya. Kalau kayak saya misalnya sebelum tidur saya berdoa, mengakuilah apa yang kegagalan saya hari ini gitu, yang begitu banyaknya itu gitu, setiap hari pasti banyak gitu ya, mengakui itu dan mengakui juga apa saja lah yang saya lakukan seperti Tuhan itu adalah sosok yang ada di hadapan saya gitu. Saya kadang-kadang menyebut nama saya sendiri gitu dalam doa pribadi saya gitu. Jadi itu adalah bentuk pertanggungan jawaban harian kita kepada Tuhan gitu ya. Dan mengakui apa yang tidak kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan, dan semualah yang harus kita tanggung jawabkan. Nah, saya pikir itu mungkin bisa juga dilakukan sebagai merawat kesehatan kerohanian kita ya, memelihara relasi dengan Tuhan. Lalu bersiap memikul resiko dan konsekuensi dari keputusan perbuatan kita lakukan. Tadi kan di atas sudah disebutkan bahwa tanggung jawab itu kita bersiap memikul resiko dan konsekuensi. Entah itu resiko dan konsekuensinya bisa menjadi buruk atau baik.
dan kita sebagai orang bertanggung jawab bersiap memikul itu semua. Lalu juga kita bertanggung jawab untuk merawat kesehatan tubuh jasmani kita. Harus ada penguasaan diri terhadap pemeliharaan tubuh ya. Kita nggak bisa diet seenak-enaknya gitu sampai saking pengen kurus banget gitu ya. Makan kita nggak atur supaya kurus gitu. Makan sedikit gitu. Itu juga nggak boleh ya. Tapi juga yang makan nggak diatur, melepaskan semua nafsu perutnya dia juga itu nggak boleh gitu ya. Terus memelihara kesehatan tubuh dengan baik juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri ya. Itu juga harus kita lakukan bahwa tubuh kita ini ada juga dikatakan adalah bait Allah ya. Kita harus merawat tubuh ini, kita tidak memasukkan hal-hal yang tidak boleh dimasukkan, minuman-minuman keras, obat-obatan yang tidak boleh. Nah itu semua kita udah tahu ya, kita nggak boleh melakukan itu semua. Kemudian memilih lingkungan pergaulan. Boleh dibaca 1 Korintus 15 ayat 33, minta tolong Bu Nevi ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, memilih lingkungan pergaulan ya, khususnya bagi yang muda-muda. Tapi sebetulnya yang tua-tua juga bisa salah pilih pergaulan juga ya, nggak fair juga dibilang yang muda-muda ya, buat kita semua. Jadi kita memilih pergaulan yang baik, yang membuat kita bertumbuh. Kita bergaul boleh saja kemana saja, di mana saja, karena kita menjadi garam dan kita menjadi terang, kita menjadi berkat. Tapi kita harus tahu batas di mana lingkungan itu akan membawa kita kemana gitu. Kita harus tahu. Gitu. Kita harus memilih lingkungan di mana kita bisa bertumbuh secara kerohanian ya, dengan baik. Kemudian berikutnya dikatakan mengelola setiap berkat. Ini berkat bukan bicara materi saja ya, tapi berkat apa saja yang Tuhan berikan, yang Tuhan limpahkan dan menjadikannya berkat bagi orang lain. Saya percaya bahwa Tuhan tidak memberkati kita untuk kita nikmati sendiri. Tuhan memberkati kita untuk menjadikannya berkat bagi orang lain. Itu selalu begitu. Itu nggak bisa disangkal. Itu selalu begitu. Kita sebagai orang percaya harus pegang itu baik-baik. Bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu harus disalurkan buat orang lain di mana kita berada gitu ya. Dan itu tidak hanya bicara materi, walaupun materi termasuk di situ di dalamnya. Kemudian kita bertanggung jawab atas setiap bakat yang Tuhan berikan. Ini pernah kita bahas ya di sini juga, merawatnya dan melayani Tuhan melalui bakat tersebut ya. Kemudian kita bertanggung jawab untuk mengelola waktu dengan baik. Dalam KK kemarin kita udah bahas. Bakat atau harta benda materi Tuhan bisa berikan berbeda-beda kepada kita. Sesuai dengan kerelaan kehendak Tuhan. Tapi kalau waktu, mengelola waktu dengan baik ini, waktu itu sama 24 jam, 1 hari. Sama kita dapatnya, gak ada yang dapat kurang dari itu atau lebih dari itu. Tapi bagaimana mengelolanya dengan baik itu tergantung kita. Tergantung kita mau memberikan porsi yang baik ya. Bagaimana kita yang 24 jam itu kita bisa atur untuk saat teduh bersama Tuhan, tidak boleh kurang, harus cukup. Untuk kumpul bersama keluarga, untuk kerja, untuk rekreasi itu penting gitu ya. Rekreasi juga penting, jangan pikir rekreasi itu hal yang sepele gitu. Dan juga untuk me time, kita perlu juga waktu sendiri gitu. Hanya sendiri saja menikmati diri kita atau menikmati kesendirian kita untuk merefresh diri. Itu juga menurut saya penting. Jadi mengelola itu yang 24 jam itu 1 hari dengan baik. Untuk istirahat juga ya, itu juga penting istirahat baik. Jadi kadang-kadang orang bilang, aduh kurang 24 jam 1 hari, saya minta 26 jam, saya minta 27 jam, gak bisa gitu. Itu cuma 24 jam membagi dengan baik dan menjadikan kita manusia yang sehat dan bertanggung jawab. Kemudian juga kita bertanggung jawab kepada sesama gitu ya. Tanggung jawab kita kepada Tuhan dinyatakan melalui tanggung jawab kepada sesama. Tadi saya udah bilang kita bisa membandingkan itu dengan hukum kasih. Lalu siapakah sesama itu? Sesama itu ya keluarga inti, keluarga besar gitu ya, keluarga ipar segala macam yang terkait dengan kita. Kita juga bertanggung jawab untuk kepada mereka dengan keberadaan kita di tengah-tengah mereka. Kepada guru, pengajar, lembaga pendidikan di mana kita belajar bagi yang masih belajar di sini.
Terus atasan di tempat kerja termasuk institusinya, kantornya, tempat kerjanya, kita bertanggung jawab ya. Pemerintah yang mengatur kehidupan bersama di dunia ini, kita bertanggung jawab pada RT RW sekitar kita. Kita bertanggung jawab pada lurah, camat sampai kepada gubernur, presiden ya. Semua kita bertanggung jawab. Lalu lingkungan masyarakat di mana kita berada. Ingat waktu pandemi, kita harus pakai masker semuanya. Masker itu dipakai bukan untuk kita loh ya. Masker itu pada saat itu dipakai saat sekarang juga. Masker itu konsepnya untuk orang lain. Kita pakai untuk orang lain, jangan kena sakit. Sampai sekarang masih tetap gitu konsepnya. Jadi itu bukan untuk kita sehat tapi untuk orang sehat. Menjaga kesehatan orang lain. Kesadaran untuk menjaga keamanan, kenyamanan, kehidupan bersama adalah wujud tanggung jawab untuk sesama. Ada juga budaya antri, menjaga ketenangan lingkungan dan lain-lain. Semuanya ini adalah orang atau pihak atau hal yang Tuhan taruh di bumi untuk kita bertanggung jawab kepada Tuhan sebetulnya. Maka dikatakan tadi tanggung jawab utama bermuara kepada Tuhan. Ini adalah cara-cara Tuhan mengatur kita untuk bisa bertanggung jawab gitu ya, menjadi manusia pribadi yang bertanggung jawab. Lalu selanjutnya kita akan melihat bertanggung jawab kepada lingkungan hidup, kelestarian alam. Kita selalu ada tema khusus di bulan April ya, Hari Bumi ya. Dan itu juga satu bentuk tanggung jawab gereja juga gitu, dalam mengingatkan jemaat untuk memelihara atau merawat kelestarian alam. Buang sampah pada tempatnya, merawat kelestarian alam, penghijauan, tidak menghamburkan penggunaan air. Dulu saya ingat waktu saya masih ada teman yang dapat praktek pelayanan di Pengalengan. Terus begitu dia dapat di tempat seorang keluarga, di mana keluarga itu bilang kalau nyuci airnya jangan dibuang ya, ini daerahnya kan agak tinggi jadi susah air. Nyuci airnya jangan dibuang, dikumpul-kumpulin, jadi dikumpulin berember-ember untuk siram tanaman. Terus sementara di Jakarta air di asramanya tempat mereka tinggal itu berlimpah-limpahnya, mereka segitu amat sih gitu pelitnya sama air, padahal tidak. Itu bagian daripada tanggung jawab untuk tidak menghamburkan air dan merawat kelestarian alam. Mengurangi penggunaan listrik, menurut saya itu juga satu bagian kita untuk merawat kelestarian alam ya. Penggunaan AC kalau saya ya, kalau nggak penting-penting amat ya nggak perlu juga gitu, tapi ya kita memang lagi panas-panasnya ya hari-hari ini ya. Itu satu bagian tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai bentuk terhadap lingkungan dan kelestarian alam. Lalu kita masuk dalam kesimpulan dari semua ini, kita melihat bahwa bertanggung jawab adalah kodrat manusia yang tidak bisa diabaikan. Jika kita tidak mau bertanggung jawab, maka ada risiko dan konsekuensinya. Kita lihat dalam Yeskiel 34 ayat 7 sampai 10, di situ diceritakan atau disampaikan tentang Nabi Yeskiel ketika menyampaikan nubuat Allah kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel, para gembala tidak merawat domba dengan baik. Lalu Tuhan bilang, ya udah domba-dombanya saya ambil aja, biar saya ambil sendiri. Lalu para gembala itu dikatakan di situ menjadi lawan Tuhan dalam Yeskiel 34 ayat 7 sampai 10. Jadi konsekuensi tidak bertanggung jawab adalah Tuhan akan menghukum, bahkan bersikap keras terhadap kita. Tanggung jawab yang diberikan akan dilepaskan dari kita dan kita menjadi lawan Tuhan. Lalu kesimpulan yang kedua adalah semua pertanggungan jawab bermuara kepada Tuhan. Dalam Roma 4 ayat 12 juga dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya kepada Allah. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang siap menanggung keputusan dari perbuatannya, seperti Raja Daud. Ada kisah di mana ketika Raja Daud menghitung tentaranya, menghitung rakyatnya, lalu Tuhan marah, Tuhan menghukum dengan penyakit sampar. Tapi Daud memohon, Tuhan jangan hukum rakyat yang tidak tahu apa-apa, hukum saya saja karena saya yang melakukan dosa. Itu ada dalam 1 Tawarikh 21. Jadi itu satu bentuk tanggung jawab Daud juga sebagai orang yang bersalah sebetulnya gitu, yang mengambil keputusan untuk melakukan itu. Itu bentuk tanggung jawab di mana dia bersedia untuk menanggung hukuman ya. Kemudian pada bagian akhir kita akan lihat, kita akan masuk dalam bagian terakhir. Bagian terakhir adalah
Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, maka lakukanlah semua yang Tuhan percayakan dengan sesempurna mungkin tanpa berhitung ya. Lakukan seperti tidak ada kesempatan lagi, seolah ini adalah kesempatan terakhir menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.